Iya pemirsa, meskipun waktu makin terus berjalan, ya perkembangan zaman juga terus makin berlanjut, namun akan terus lahir generasi-generasi muda yang sangatlah berprestasi tentunya. Nah salah satunya tentu yang seperti saya informasikan ke Anda tadi, kehadiran Murako di tengah-tengah masyarakat Aceh ini adalah sangatlah membantu para generasi muda kita sekarang, apalagi mereka-mereka yang selalu menekuni di dunia seni tentunya. Namun untuk hal lebih singkat lagi saya akan terus masih ngobrol-ngobrol dengan Pak D sendiri. Pak D, mungkin insya Allah di 2018 ini seperti Pak D janjikan tadi ada Pak D rencana untuk rilis album terbaru lagi kira-kira bareng dengan Pak Eko yang mungkin seniman kita asal dari tanah Jawa sana Pak D, kira-kira ada? Ada memang, ada khususnya memang ada sebagian lagu yang sudah kita rekod, nanti rencana buat video klip. Ini rencana. Ini udah 2018 memang sudah termasuk situ. Iya. Ada narkoba, ada bumbu Aceh, ada rekonstruksi banyak. Banyak ya? Iya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita mungkin rencana ada kita untuk menggandengkan seniman-seniman muda lain Pak D. Iya, rencana saya begitu. Ini dalam bentuk genre masih di etnis untuk Ada yang etnik, ada yang modern. Oke Pak Eko, untuk Pak Eko sendiri, apabila kita kolaborasikan antara musik Aceh dengan musik kita dari Jawa sana itu kira-kira menurut Pak Eko sendiri bagaimana? Ya, saya pikir kalau bicara musik itu universal. Ya. Tapi ketika kami di Aceh dan kami cuma memiliki banyak referensi bahwa kesenian etnik Aceh itu luar biasa. Banyak musisi-musisi Aceh yang berkibar di Jakarta. Karena itu saya bersyukur bisa bergabung dengan Pak D untuk bisa membawakan lagu-lagu beretnik Aceh dengan pesan-pesan moral, pesan kebudayaan Aceh. Ya. Disitulah saya merasa bangga bisa ikut bersama-sama Pak D Murako di Sanggar Murako ini untuk ya sedikit sumbangsih lah untuk kemajuan ya. pelestarian budaya Aceh melalui seni musik. Ya, oke. Iya pemirsa, namun untuk Marwan Show kali ini saya akan menghadirkan juga adik-adik kita yang mungkin cukup luar biasa tentunya di dalam hal seni tari. Ya mereka hadir di sini di tengah-tengah Marwan Show tentunya itu memberikan selalu satu motivasi yang sangat luar biasa kepada kami tentunya. Saya akan jumpain dulu dengan adik kita yang cantik luar biasa, Dek Cici. Assalamualaikum Dek Cici. Iya. Waalaikumsalam. Iya. Oke silakan. Ya, apa kabarnya Cici? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, puasa kan? Lagi puasa. Oke. Dan Cici, dengan bergabung bersama dengan Pak D, bagaimana perasaannya untuk hari ini? Senang ya bisa jumpa langsung sama Langsung. Pak D. Pak D, ada nggak rencana kalian tuh untuk bergabung, misal apabila Pak D ingin membuat album itu diselingi dengan tarian dari Sanggar Tari Rencong Aulia? Kalau dikasih kesempatan ya bahagia ya kalau bisa gabung langsung. Kalau Pak D orangnya selalu memberi kesempatan. Karena kesempatan Pak D selalu ada Pak D ya? Iya Pak D ya? Oke, di usia berapa tahun udah? 13. 13, ya di usia yang sangat muda ya. Masih terus berprestasi terus ya. Nah sementara mungkin dia suksesnya Cici itu di bawah asuhan tangan-tangan dingin yang cukup luar biasa tentunya. Iya, Oke, saya akan ngobrol-ngobrol dulu sejenak dengan sang pelatihnya. Assalamualaikum Rahmat. Waalaikumsalam. Ya, Rahmat sosok yang cukup luar biasa. Pak Koh, karena Koh Wagerok. Oke, Rahmat sebagai pelatih sanggar di Sanggar Rencong Aulia ya. Iya. Iya, sebagai pelatihnya. Ya, Sudah berapa tahun Rahmat melatih adik-adik ini? Kebetulan kami baru berdiri. Kalau dulu tidur aja gitu. Enggak, kalau dulu ada cuman masih Gitu ya. di sanggar yang berbeda. Ya, Kalau baru sekarang- dibentuk ya sanggarnya ya. Iya. Sementara di dalam bulan puasa ini ada jadwal tertentu untuk dalam hal jadwal nari ada? Ada, cuma dikhususkan untuk minggu kedua dan ketiga saja. Minggu kedua dan ketiga saja ya. Ini mungkin insya Allah 2018 ini akan tampil di luar daerah ya? Insya Allah. Ada ya? Oke. Ya pemirsa, masih terus yang harus kita bahas tentang adik-adik kita yang tergabung di Sanggar Seni Aulia ini. Namun jangan kemana-mana, kita akan menikmati persembahan dari Pak D Murako bersama dengan Pak Eko dengan satu tembang yang cukup luar biasa. Bagaimana lagunya? Kita nikmati sama-sama.
Apa guna rumah ini bila ayah, bila ibu tiada lagi? Kami ini anak tsunami. Malam-malam hitung hari, bila ajal kan menanti. Kami ini luka di hati. Beginilah hatiku perih, ditinggal pergi si buah hati. Oh Tuhanku, tolonglah kami hidup sengsara sepanjang hari. Apa guna rumah ini bila ayah, bila ibu tiada lagi? Kami ini anak tsunami.
malam-malam, malam-malam hitung hari, bila ajal kan menanti, kami ini luka di hati. Beginilah hatiku perih, ditinggal pergi si buah hati. Oh Tuhanku, tolonglah kami hidup sengsara sepanjang hari. Luar biasa pemirsa, satu tembang yang sangat menghanyutkan. Itu mengisahkan tentang kesedihan korban tsunami Pak De ya. Iya, alhamdulillah. Itu kalau nggak salah saya itu hasil karya yang dulu ya Pak De. Cuman belum kita publikasikan Pak De ya. Oke. Ya Pak De, jadi masih juga kepingin saya ngobrol-ngobrol dengan Pak De. Setelah kita sosialisasi kemarin melalui seni-seni Pak De, yaitu lewat satu pembuatan video klip yang cukup luar biasa dan sangat fenomenal menurut saya dulu, yaitu pelanggaran. Itu ada nggak orang-orang di luar sana tuh dengan kita sosialisasikan seperti itu, ada nggak sedikit perubahannya gitu? Menurut pantauan Pak De sendiri? Banyak sekali. Banyak Pak De ya. Banyak sekali perubahan, terutama ya kata Bapak Polisi ya. Dengan kehadiran lagu-lagu Pak De memberikan sosialisasi dan penyadaran bagi pemakai jalan raya, jangan ugal-ugalan dan jangan menabrak ataupun robos lampu merah di jalan. Iya, cukup luar biasa. Nah, sementara Pak De, ada nggak penghargaan tertentu yang diberikan atau yang mungkin diserahkan oleh dari kepolisian kita untuk Pak De sendiri? Sementara belum ada. Sebagai rasa terima kasih aja Pak De ya. Rasa terima kasih. Ya, sementara Pak Eko pernah nggak menyaksikan video pelanggaran yang pernah dibuat sama Pak De dulu Pak Edo? Ya, beberapa kali saya sudah menyaksikan langsung dari rekaman yang ada dan juga di YouTube sudah ada itu, dan ternyata lagu ini memberikan pesan moral yang sangat luar biasa, Luar biasa untuk pengguna jalan. kepada pengguna jalan siapapun, bahwa jalan raya itu ternyata menjadi media bagaimana kita mengenal karakter orang. Iya, betul sekali Kalau Pak. karakter orangnya suka apa itu tergesa-gesa, orangnya penyabar, orangnya santun, orangnya teluran, itu sangat terlihat di jalan Di raya. jalan raya ya. Jadi lagu Pak D saya kira memberikan pesan yang luar biasa Luar biasa ya. kepada masyarakat kita khususnya di Kota Banda Aceh Ya, ini. kalau Rama sendiri pernah nggak menonton video yang dibuat oleh Pak De yaitu lagu pelanggaran itu pernah nggak? Untuk sekarang mungkin belum. Untuk sekarang belum ya. Jadi kemana aja Bapak pernah nonton pelanggaran itu? Seperti yang Pak Eko bilang tadi, itu lagu yang dibuat sama Pak D itu merupakan salah satu bentuk sosialisasi kita kepada masyarakat. Kita akan lebih mengetahui watak seseorang ya Pak Eko ya. Ya. Kalau Cici sendiri pernah nggak nontonnya? Lagu Pak D yang pelanggaran itu belum? Belum pernah. Belum juga? Belum pernah nonton juga? Rama belum pernah juga? Ya pemirsa, mungkin penasaran pemirsa yang lain juga belum pernah menikmati bagaimanakah bentuk video yang dibuat oleh Pak D yaitu pelanggaran. Mungkin sama-sama kita akan menikmati beberapa menit bagaimana persembahan dari Pak D sendiri di lagu pelanggaran. Bagaimanakah bentuk videonya, kita nonton sama-sama.
yang kita tangani, terutama ada pelanggaran yang membahayakan keselamatan, pelanggaran yang menimbulkan potensi-potensi penyebab gangguan keamanan, keselamatan. Rambu-rambu di jalan itu anti kecelakaan, itu bukan main-mainan, tapi benaran. Spanduk-spanduk di jalan itu Sekilas ya, video yang mungkin Rahmat udah lihat tadi, Pak Rahmat, videonya Cici udah lihat tadi. Nah, itu jadi sekarang kalau lagi Cici kalau bawa kereta jangan terlalu cepat-cepat ya Cici ya. Iya. Ya, karena dia fokuskan kepada anak-anak muda ya. Karena biasanya Pak Eko anak muda yang agak-agak terlalu terburu-buru ya. Sambil mainan HP. Sambil mengendarai ke sepeda motor sambil main HP. Halo lagi di mana? Gitu. Oke, Rahmat sendiri udah lihat tadi Rahmat. Sudah ya, semoga dengan lagu tadi sedikit memberikan suatu peringatan juga bagi kita untuk pengguna jalan ya Rahmat ya. Oke, Pak De, kira-kira Pak De untuk kali ini kita akan membawakan lagu apa lagi Pak De? Lagu Aceh juga. Lagu Aceh Pak De? Jambu-jambu. Jambu-jambu ya. Iya. Ya. Lagu yang pernah hit selalu nih kayaknya pemirsa Marwansu juga sangat menunggu lagu-lagu ini Pak De. Betul. Jambu-jambu ya. Iya. Untuk Pak Eko sendiri tahu nggak arti jambu-jambu? Ya kelihatannya kayak musim panen nanti ya. Ya, gubuk ya. Ya. Jambu. Dan petani menjaga padi yang sudah menguning dari Iya. serangan burung ya. Iya. Kelihatannya gitu ya Pak Di. Betul. Ya. Oke, baik pemirsa, bagaimana lagu Jambu-Jambu yang tentunya akan kita nikmati persembahan dari Pak Ade Murako bersama dengan Pak Eko. Bagaimana tembaknya kita nikmati sama-sama. Jambu, 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 hai jambu, hai jambu, sinan di blang. Jambu, hai jambu, hai jambu, sinan panjang. Jambu, 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 hai jambu, hai jambu, sinan di blang. Jambu, hai jambu, hai jambu, sinan panjang.
Jambu, jambu, hai jambu, sinan di belang. Jambu, hai jambu, sinan banyak. Jambu, 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 hai jambu, sinan di belang. Jambu, hai jambu, sinan banyak. Dulu, 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 hai dulu, kapo manyang. Dulu, hai dulu, beka dulu belang. Dulu, dulu, hai dulu, kapo manyang. Dulu, hai dulu, beka dulu belang. Waktu musim paritaka, anu darah jatuh rulang. Waktu musim pare panjang, anu darah jatuh lalang. Iya, jambu-jambu pemirsa. Itulah tadi persembahan dari Pak D Murako, salah satu sanggar Murako endingnya cukup luar biasa. Mudah-mudahan anak daerah bilang mereka turun pada bilang harus terenjak benaling Pak D ya. Ya pemirsa, masih banyak persembahan yang akan dipersembahkan oleh Murako dan juga rekan-rekan yang tergabung di sanggar hari ini. Jangan kemana-mana dulu, kami akan hadirkan setelah yang satu ini.